Halo, selamat datang. Nikmati kontennya, jangan lupa berlangganan dan aktifkan notifikasi. Rebecca Moore menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara, tetapi tak ada sedikit pun keraguan di matanya. Restoran tempat ia duduk bersama Michael penuh dengan kenangan. Ulang tahun di masa lalu, perayaan-perayaan kecil, percakapan biasa yang selama bertahun-tahun telah membangun sebuah rutinitas yang mudah ditebak. Bagi Michael, ini hanyalah satu malam perayaan lagi. Bagi Rebecca, inilah saatnya untuk akhirnya menyuarakan sesuatu yang telah tumbuh dalam diam di dalam dirinya. Ia merapikan serbet di pangkuannya, menatap lurus ke arah suaminya, dan dengan ketenangan yang sangat kontras dengan beratnya apa yang akan ia katakan. Ia bertanya apakah suaminya ingat janji yang dibuatnya beberapa bulan lalu. Michael, yang santai dan tidak curiga, menjawab tanpa menyadari apa yang akan terjadi. Ia berkata ya, Rebecca boleh meminta apa saja. Rebecca kemudian berhenti sejenak dengan dramatis, menyilangkan lengannya, dan dengan tegas menyatakan, "Kau berjanji apa saja, ingat? Nah, aku sudah memikirkannya matang-matang, dan aku sudah memutuskan." Michael masih tersenyum, penasaran, sampai Rebecca menjatuhkan bom itu. Kata-kata yang menyusul kemudian membelah udara laksana bilah tajam. Ia meminta satu malam bersama Jordan Blake, seorang pemain NBA yang pernah menjadi teman sekelasnya di SMA. Ia tidak mengatakannya sebagai lelucon atau menyamarkannya sebagai fantasi. Ia meletakkan permintaan itu di atas meja seolah-olah itu adalah hal sepele, seolah-olah itu adalah hadiah ulang tahun yang sah. Ia menjelaskan bahwa ia tidak sengaja bertemu Jordan di toko kelontong, bahwa pria itu mengaku masih memiliki perasaan padanya, dan diam-diam menyimpan rasa sayang itu selama bertahun-tahun. Ia berkata bahwa ia sudah menegaskan statusnya sebagai wanita yang sudah menikah, tetapi Jordan bersikeras hanya untuk satu malam. Ia menekankan bahwa, baginya, ini hanyalah tentang menutup sebuah babak, sepotong masa lalu yang perlu ia selesaikan agar bisa melangkah maju. Michael mendengarkan setiap kata dalam diam. Reaksi pertamanya bukanlah kemarahan, melainkan rasa tidak percaya. Ia sedang menghadapi sebuah adegan yang tidak pernah ia bayangkan akan ia alami. Apa yang dikatakan Rebecca membongkar tahun-tahun kehidupan bersama mereka dan mengubah kepercayaan yang telah mereka bangun menjadi sebuah tindakan sepihak. Ini bukanlah rahasia yang tak sengaja terbongkar. Ini adalah permintaan yang dibuat secara langsung, dengan tenang, seolah-olah itu adalah sesuatu yang bisa dinegosiasikan. Ia menyadari bahwa, bagi Rebecca, pernikahan mereka tampaknya cukup kokoh untuk menahan apapun, bahkan sebuah keinginan sebesar ini. Rebecca melanjutkan penjelasannya bahwa hal ini tidak akan mengancam apa yang mereka miliki bersama, bahwa Michael adalah pria yang aman, dapat diandalkan, dan mudah ditebak, dan itulah sebabnya ia yakin suaminya akan mengerti. Ia menggunakan kata-kata yang, baginya, terdengar seperti pembenaran, tetapi bagi Michael, terasa seperti pukulan. Yang paling membebani bukan hanya permintaan itu sendiri, tetapi cara Rebecca berbicara, dengan sikap dingin yang disengaja, seolah-olah ia sudah memutuskan tidak ada yang akan mengubah pikirannya. Rebecca kemudian mendorong kursinya ke belakang dan berdiri, mengatakan bahwa ia sudah menjadwalkan pertemuan itu untuk malam ini juga. Karena ia punya hak untuk mengajukan permintaan ulang tahun, ia memutuskan untuk menggunakannya saat itu juga. Tanpa memberinya ruang untuk bereaksi, ia menyampirkan tasnya ke bahu dan berjalan keluar dari restoran dengan ketenangan seseorang yang hendak menghadiri janji temu rutin. Michael tetap membeku di tempatnya, menatap gelas anggurnya yang setengah penuh dan piring-piring tak tersentuh yang kini tak berarti apa-apa. Kepergian Rebecca bukan hanya akhir dari sebuah makan malam, itu adalah keruntuhan sunyi dari sejarah bertahun-tahun yang mereka yakini kokoh. Seiring menit berlalu, ia mencoba memproses apa yang telah terjadi. Setiap kenangan hubungan mereka seolah tumpang tindih dengan saat ini, menciptakan kolase membingungkan dari gestur, janji, dan rutinitas. Bayangan Rebecca yang tertawa bersamanya di acara-acara spesial lainnya
kini berbenturan tajam dengan pemandangan dirinya yang berjalan pergi untuk bertemu pria lain. Ini lebih dari sekadar perselingkuhan. Ini adalah pesan tentang siapa Rebecca sebenarnya dan apa pendapatnya tentang pernikahan mereka. Michael merasa ia berdiri di sebuah titik balik, sesuatu yang tak bisa diubah lagi. Pada saat itu, ia mengerti bahwa kehidupan yang ia kenal telah berakhir. Ia menyadari reaksi impulsif apapun hanya akan memicu siklus yang tidak ingin ia ikuti lagi. Ia tetap diam, tetapi keheningan itu bukanlah penerimaan. Itu adalah sebuah keputusan, pilihan yang lambat, namun pasti bahwa ia tidak akan pernah sama lagi. Dan saat para pelayan membersihkan piring dan gelas di sekelilingnya, ia diam-diam mulai merencanakan langkah pertama dari sebuah jalan yang belum ia ketahui. Tetapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, jalan itu akan menjadi miliknya sepenuhnya. Momen itu bukan hanya awal dari sebuah perpisahan. Itu adalah saat ketika Michael menghadapi kebenaran pahit tentang pernikahannya. Sebuah kebenaran yang tidak muncul melalui pertengkaran, perdebatan, atau krisis, tetapi melalui penyampaian tenang sebuah permintaan yang dibuat seolah-olah sepele. Ulang tahun itu, yang seharusnya menandai 1 tahun lagi kebersamaan mereka, menjadi titik awal dari sebuah cerita yang berbeda. Bukan cerita yang dituturkan oleh dua orang, tetapi kisah transformasi sunyi seorang pria setelah tiba-tiba menyadari perannya dalam pernikahan telah direduksi menjadi sekadar detail. Michael pulang ke rumah dalam keheningan, seolah-olah tubuhnya sendiri telah membisukan dunia agar ia hanya bisa mendengar napasnya. Pikirannya belum sepenuhnya terbentuk, tetapi keputusan itu sudah dibuat di dalam dirinya. Ia membuka pintu depan, berjalan melintasi ruang tamu, dan langsung menuju kamar tidur. Ia tidak perlu banyak berpikir, seolah-olah ia sudah tahu apa yang harus dilakukan. Ia menarik sebuah koper berukuran sedang dari lemari, koper yang sama yang ia gunakan untuk perjalanan kerja bertahun-tahun yang lalu, dan mulai mengemas hanya barang-barang penting. 2 pasang celana jeans, beberapa kaos, sebuah jaket, dokumen-dokumennya, laptopnya, dan akhirnya, peralatan fotografi arsitekturnya. Peralatan yang ia simpan sejak Rebecca menyebutnya buang-buang waktu. Saat ia meletakkan kamera itu ke dalam tasnya yang empuk, ia merasakan sesuatu yang menyerupai kebebasan untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun. Ia pergi ke ruang kerja, mengakses rekening bank gabungan mereka, dan mentransfer semua uang ke rekening pribadi yang sudah ia miliki, tetapi jarang digunakan. Ia masuk ke media sosial, menghapus postingan lama, mengganti kata sandi, menghapus foto-foto pasangan, dan melenyapkan jejak digital. Prosesnya dingin, tetapi tidak tanpa perasaan. Setiap klik membawa makna, sebuah pemutusan yang perlu. Dalam waktu kurang dari 2 jam, kehidupan daringnya bukan lagi perpanjangan dari pernikahan mereka. Ia berjalan mengelilingi rumah, memeriksa apa lagi yang perlu ia bawa. Ia mengabaikan barang-barang sentimental, hadiah, foto berbingkai, buku-buku yang mereka baca bersama. Apapun yang mewakili kita yang telah mereka bangun, ia tinggalkan. Itu milik versi dirinya yang berakhir di sana. Ia mengambil kunci mobilnya, mengunci pintu depan, dan tanpa meninggalkan catatan, berjalan keluar dengan ketegasan yang sama seperti yang ditunjukkan Rebecca beberapa jam sebelumnya. Tapi tujuannya bukanlah pertemuan impulsif. Tujuannya adalah awal yang baru. Ia mengemudi selama berjam-jam sampai melintasi batas negara bagian. Ia berhenti untuk mengisi bahan bakar, membeli makanan cepat saji, lalu terus mengemudi hingga tiba di Denver. Kota itu selalu menariknya, terutama sejak ia menerima tawaran pekerjaan di sana beberapa bulan sebelumnya, tawaran yang ia tolak hanya untuk menjaga stabilitas yang begitu dihargai Rebecca. Sekarang, tawaran itu adalah jalan keluar yang sempurna dari kehidupan yang tak lagi masuk akal untuk terus diperbaiki. Ia menghubungi penanggung jawab di studio fotografi tempat ia ditawari posisi itu, dan dengan sedikit usaha, memastikan bahwa lowongan itu masih terbuka. Keesokan harinya,
ia sudah memiliki tempat tinggal dan rencana darurat jangka pendek. Sementara itu, Rebecca tiba di rumah pada dini hari, melepas sepatunya di dekat pintu agar tidak berisik. Ia memanggil nama Michael 2 kali. Tidak ada jawaban. Keheningan itu terasa aneh. Ia pergi ke kamar tidur dan melihat tempat tidur masih rapi persis seperti saat mereka tinggalkan. Ia membuka lemari dan menyadari beberapa pakaian hilang. Ia memeriksa kamar mandi, ruang kerja, dan akhirnya menyadari ada sesuatu yang benar-benar salah. Ia meraih ponselnya dan mengirim pesan singkat. "Aku di rumah. Kamu di mana?" Ia menunggu beberapa menit. Tidak ada balasan. Ia mencoba menelepon. Langsung masuk ke pesan suara. Ia mengirim pesan lagi. "Michael, tolong jawab aku." Jantungnya berdebar kencang, dan kepanikan mulai menjalari dirinya. Ia menulis sekali lagi. "Dengar, aku tahu semalam aneh, tapi aku butuh kamu mendengarkanku. Ya, aku pergi bertemu Jordan, tapi kami hanya makan malam. Kami mengobrol. Tidak terjadi apa-apa, aku bersumpah. Aku pikir kamu boleh meminta apa saja itu termasuk ini. Aku salah paham. Aku pikir kamu akan mengerti. Tolong maafkan aku. Pulanglah, kita bicara." Setelah mengirimnya, ia menatap layar, menunggu 2 centang biru itu muncul, tetapi itu tidak pernah terjadi. Berjam-jam berlalu, dan ponselnya tetap sunyi. Tidak ada balasan. Tidak ada tanda pesan dibaca. Keesokan harinya, Rebecca bangun dengan mata berat dan menelepon teman-teman terdekat Michael. Mereka semua memberikan jawaban yang sama. Tidak ada yang tahu di mana ia berada. Ia menelepon ibunya, saudaranya, rekan kerja lamanya. Tidak ada petunjuk. Ia memeriksa media sosial, email, rekening bank. Kosong. Akhirnya ia sadar. Michael telah pergi. Bukan untuk menenangkan diri, bukan untuk istirahat sejenak. Ia telah lenyap dari hidupnya. Tanpa teriakan, tanpa pertengkaran, tanpa celah yang ditinggalkan. Hukumannya adalah keheningan dan ketiadaan. Ketika Michael tiba di kota baru, ia menyewa apartemen kecil tapi fungsional. Tanpa kemewahan, tetapi cukup untuk memulai dari awal. Ruangan itu tidak menyimpan kenangan, tidak ada barang-barang yang tidak diinginkan. Ruangan itu netral, nyaris kosong, dan itulah yang ia butuhkan. Pada hari-hari pertama, ia menyibukkan diri dengan pekerjaan. Studionya tidak besar, tetapi menawarkan kebebasan kreatif, dan ia dengan cepat membuktikan bakatnya. Ia memulai dengan tugas-tugas kecil, foto fasad komersial, proyek pembaruan kota, dan interior untuk majalah arsitektur lokal. Tak lama kemudian, mata teknis dan kepekaannya menarik perhatian. Foto-fotonya memiliki kedalaman, proporsi, dan estetika yang berbeda dari biasanya. Seiring kepercayaan dirinya tumbuh dengan setiap pekerjaan yang selesai, Michael mulai mengembangkan proyeknya sendiri. Ia meninggalkan studio, meluncurkan bisnisnya sendiri, Skyline Architectural Photography, dan mulai bekerja langsung dengan klien. Ia berinvestasi dalam situs web portofolio, media sosial profesional, dan identitas visual yang kohesif. Ia membuat katalog yang menampilkan bangunan bersejarah dan modern, menangkap sudut dan detail yang tak biasa yang tak terlihat oleh mata yang terburu-buru. Nama perusahaannya tidak dipilih secara kebetulan. Itu tentang memandang ke atas, ke cakrawala, ke arah apa yang datang setelah kejatuhan. Sementara karirnya menanjak, ia terhubung kembali dengan dirinya yang dulu. Ia kembali menghadiri pembukaan galeri, mengikuti kompetisi, dan diundang untuk menulis artikel untuk majalah industri. Dengan setiap kemenangan kecil, ia merasa lebih utuh. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, tidak ada yang mencoba mematahkan sayapnya atau mempertanyakan keinginannya. Ketiadaan Rebecca bukan lagi kekosongan. Itu adalah ruang untuk tumbuh. Rasa sakit dari malam itu masih ada, tetapi tidak lagi melahap segalanya. Itu telah menjadi bagian dari sebuah proses.
Michael sekarang mengerti bahwa ia telah salah mengira stabilitas sebagai stagnasi, dan bahwa hidup nyaman karena takut mengecewakan orang lain hanya telah menariknya menjauh dari dirinya sendiri. Keheningan Rebecca setelah kepergiannya tidak mengejutkannya. Ia tahu bahwa, bagi Rebecca, ia akan selalu menjadi pria yang tidak akan berbuat apa-apa, yang akan dengan tenang menerima segalanya, tetapi inilah buktinya. Rebecca meminta satu malam dengan pria lain. Ia membangun kembali seluruh hidupnya, dan ia melakukannya tanpa meninggikan suaranya. Hari-hari berlalu, dan Rebecca terus berusaha mencari jawaban. Ia menelepon ibu Michael lagi. Kali ini, suara di seberang sana terdengar kering, tidak seperti percakapan sebelumnya. Tanpa ragu, ibu mertuanya mengatakan bahwa ia tahu persis apa yang telah terjadi, bahwa Michael telah menceritakan segalanya, dan yang lebih penting, telah menegaskan bahwa ia tidak ingin dicari. Dia minta agar kamu menghormati keputusannya dan tidak mencoba menemukannya. Dia butuh ini. Kata-kata itu mendarat seperti pukulan terakhir. Rebecca mencoba membantah, bersikeras tidak ada pengkhianatan, bahwa itu semua hanya kesalahpahaman, tetapi ibunya hanya mengulangi, dia tahu apa yang terjadi, dan itu sudah cukup. Minggu-minggu berlalu. Keheningan menjadi rutinitas, sampai suatu hari, sebuah amplop tiba melalui pos dengan nama sebuah firma hukum sebagai pengirimnya. Di dalamnya, ia menemukan surat cerai. Semuanya sudah ditandatangani oleh Michael, dengan tanggal, klausul, dan persyaratan yang didefinisikan dengan jelas. Tidak ada catatan, tidak ada penjelasan, tidak ada ruang untuk negosiasi. Ia duduk di ruang tamu dengan dokumen-dokumen itu di pangkuannya, mata berkaca-kaca, harga diri terluka, dan penyesalan yang tidak bisa lagi mengubah apapun. Ia menangis dalam diam, bukan hanya karena akhir pernikahan, tetapi karena telah berasumsi bahwa ia akan selalu punya waktu untuk memperbaiki apa yang ia hancurkan. Saat itu juga, ia mengerti bahwa beberapa keputusan berharga jauh lebih mahal dari yang kita bayangkan, dan bahwa beberapa kepergian tidak pernah memberitahu kapan mereka menjadi selamat tinggal. 3 tahun telah berlalu sejak malam di restoran itu, tetapi kenangan itu masih sering mengunjungi Rebecca. Ia mencoba untuk move on, berpura-pura di depan beberapa orang bahwa semuanya baik-baik saja, dan menghindari menceritakan kepada orang lain apa yang sebenarnya terjadi. Ia tidak pernah membagikan cerita lengkapnya. Apa yang ia katakan bervariasi tergantung dengan siapa ia berbicara, tetapi jauh di lubuk hatinya, ada lubang yang tidak bisa diisi oleh apapun. Ia tidak pernah mendengar kabar dari Michael lagi, sampai suatu Jumat pagi ketika seorang teman menelepon untuk mengatakan bahwa ia melihat nama Michael di sebuah artikel situs web arsitektur. Michael Moore, pendiri Skyline Architectural Photography, menjadi pembicara utama di sebuah konferensi internasional di Atlanta. Foto itu menunjukkan seorang pria yang tenang dengan janggut yang terawat baik, senyum yang terkendali, dan mata yang sepertinya telah menemukan kembali tujuannya. Rebecca membaca artikel itu dalam diam. Dadanya sesak, seolah-olah ia baru saja menerima pesan dari seseorang yang telah meninggal, dan di satu sisi, memang begitu. Ia membeli tiket ke konferensi itu. Ia tiba lebih awal, duduk di barisan tengah, dan tidak bisa berhenti memainkan tangannya. Ketika Michael melangkah ke atas panggung, tubuhnya membeku. Ia terlihat berbeda. Suaranya sama, tetapi kehadirannya telah berubah. Ada kekuatan dalam dirinya yang tidak ada sebelumnya. Dalam pidatonya, ia berbicara tentang perjalanan profesionalnya, kegagalan, dan awal yang baru. Ia berbagi bagaimana ia menemukan kembali kecintaannya pada fotografi setelah kehilangan semua yang ia pikir kokoh. Tanpa menyebut nama, ia mengatakan bahwa ia telah dikhianati oleh seseorang yang ia pikir ia kenal, dan bahwa perpecahan ini telah mendorongnya ke fase terbaik dalam hidupnya. Ia berbicara tentang membangun kembali, identitas, dan bagaimana rasa sakit, jika digunakan dengan baik, bisa menjadi kekuatan terbesar seseorang. Penonton memberinya tepuk tangan meriah sambil berdiri. Rebecca tetap duduk, tenggorokannya kering, wajahnya pucat,
menghadap seorang pria yang tidak lagi menjadi bagian dari ceritanya. Ketika pidato selesai, ia perlahan berjalan ke lobi. Ia ingin berbicara dengannya, mengatakan sesuatu, meskipun ia tidak yakin apa. Tapi sebelum ia bisa mendekat, ia melihat Michael muncul dari seberang ruangan. Ia tersenyum, mengobrol dengan dua panitia acara. Di sampingnya berdiri seorang wanita dengan gaun berwarna terang dengan tatapan hangat. Itu Olivia. Michael memperkenalkannya kepada rekan-rekannya sebagai tunangannya dan menyebutkan bahwa Olivia juga merupakan mitranya dalam beberapa proyek. Mereka saling bertukar pandang seperti orang yang berbagi rahasia yang baik. Rebecca berhenti. Ia berdiri di sana, tak bergerak, menyaksikan semuanya. Ketika mata Michael bertemu dengan matanya, ia memberikan anggukan kecil dan senyum sopan, sebuah gestur yang tidak mengatakan halo atau aku merindukanmu. Itu formal, seolah-olah Rebecca adalah seorang kenalan jauh yang nyaris tidak ia ingat. Kemudian ia berpaling dan kembali ke percakapannya. Berjalan pergi bersama Olivia ke arah lain, seolah-olah ia tidak pernah terhubung dengan wanita yang mengawasinya dari seberang ruangan. Pada saat itu, Rebecca mengerti bahwa pria yang ia hancurkan dengan satu kalimat tidak akan pernah kembali. Bahwa Michael yang pendiam, yang sensitif, yang bersedia menelan luka demi menjaga kedamaian, telah terkubur pada malam ulang tahun itu. Yang tersisa adalah seorang pria yang bebas, terpenuhi, dan jauh. Dan ia, yang percaya bisa mengendalikan kerusakan, kini menyaksikan dari luar kehidupan yang seharusnya bisa menjadi miliknya. Tidak ada balas dendam melalui skandal, tidak ada konfrontasi dramatis. Respons terbesar Michael adalah menghilang, tumbuh, membangun kembali, dan muncul di sini di hadapan semua orang sebagai versi baru dirinya. Utuh, bahagia, dan tak terjangkau. Dan di sana, di tengah kerumunan, Rebecca menghadapi hukuman terberatnya, menyadari bahwa beberapa pilihan tidak dapat diubah, dan bahwa beberapa pintu, sekali tertutup, tidak akan pernah terbuka lagi. Beberapa bulan setelah konferensi di Atlanta, saat menelusuri media sosial, Rebecca menemukan berita yang menyebar di setiap media olahraga dan situs gosip. Jordan Blake, pemain NBA terkenal itu, telah terungkap dalam tuduhan kolektif yang melibatkan perilaku tidak pantas dengan banyak wanita. Skandal itu dimulai ketika seorang mantan karyawan tim mengungkapkan bahwa Jordan sengaja menggunakan ketenaran dan pengaruhnya untuk menargetkan wanita yang sudah memiliki hubungan, memuaskan fetisnya akan perselingkuhan. Tuduhan itu semakin kuat ketika lebih banyak wanita maju dengan cerita serupa, termasuk rayuan yang terus-menerus, pesan-pesan kasar, dan pertemuan yang diatur dengan dalih palsu. Kasus ini menjadi internasional, dengan kesaksian datang dari berbagai negara bagian dan bahkan negara lain. Dampaknya langsung terasa. Jordan diskors dari tim dan, beberapa hari kemudian, secara resmi dikeluarkan dari organisasi. Sponsor memutuskan hubungan, merek menghapusnya dari kampanye iklan, dan kontrak bernilai jutaan dolar dibatalkan. Karier yang tampaknya tak tersentuh itu hancur dalam hitungan hari. Video-video lama muncul kembali, mengungkapkan komentar tidak pantas dari wawancara masa lalu dan perilaku yang dulu diabaikan, tetapi sekarang dilihat dalam sudut pandang baru. Kerumunan yang dulu menyorakinya di lapangan kini menuntut keadilan, dan nama Jordan Blake menjadi identik dengan skandal dan penyalahgunaan kekuasaan. Sang idola telah jatuh, dan kejatuhannya bersifat publik, gaduh, dan final. Rebecca membaca setiap baris laporan dengan gumpalan di dadanya. Foto-foto, tangkapan layar, dan kesaksian seolah membongkar fantasi yang ia pelihara bertahun-tahun sebelumnya. Duduk di meja dapurnya, dengan ponsel di tangan, ia merasakan campuran rasa malu, bersalah, dan tidak percaya. Ia menatap layar dalam diam, dan, untuk pertama kalinya, melontarkan pertanyaan yang telah ia pendam selama bertahun-tahun. Apa yang telah kulakukan dengan hidupku? Sudah terlambat untuk kembali, dan yang tersisa hanyalah hidup dengan kesadaran bahwa dengan menukar stabilitas dengan sebuah impuls, ia telah kehilangan segalanya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menyukainya,
Jangan lupa untuk berlangganan channel ini dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan pembaruan apapun. Sampai jumpa lain waktu.